Perkenalkan, nama saya Mala Rosmalawati. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pelayanan publik di Desa Pancawati. Pertama, ada pendahuluan. Latar belakangnya, pelayanan umum di Desa Pancawati merupakan tugas penting bagi seorang petugas desa sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam pelayanan umum masyarakat, pihak desa memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan pemerintah, pembangunan, dan pemasyarakatan dalam wilayah tersebut. Adanya petugas dan pekerja di kantor desa, masyarakat bisa dengan mudah untuk melakukan kegiatan atau membuat dokumen yang diperlukan masyarakat sekitar desa tersebut. Kerja praktek adalah kegiatan mahasiswa yang dilakukan di instansi untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan melihat revaliasinya di masyarakat, maupun melalui jalur pengembangan diri dengan mengalami bidang ilmu tertentu dan mengaplikasikannya. Mahasiswa program studi akuntansi sebagai bisa melaksanakan kerja praktek di perusahaan dan di instansi dengan lama kerja praktek dialokasikan 1 bulan. Selama mengikuti kegiatan kerja praktek, mahasiswa diberi kesempatan untuk belajar di lapangan, melakukan langsung dengan objek yang dipelajari. Ada tinjauan pustaka. Pertama, ada prosedur. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku atau sama agar selalu memperoleh hasil sama dari keadaan yang sama. Yang kedua, ada tujuan prosedur. Tujuan dari prosedur ialah untuk membantu seorang membaca atau seseorang mendengar agar dapat memahami seperti apa cara melaksanakan atau membuat sesuatu dengan baik dan tepat. Ciri-ciri prosedur. Yang pertama, terdapat tujuan dari melakukan kegiatan atau tahapan-tahapan prosedur. Yang kedua, berdasarkan bahan yang dibutuhkan jika prosedur itu memiliki tujuan untuk dialokasikan membuat sebut produk. Pelayanan publik. Pelayanan publik atau public service adalah perihal kemudahan yang diberikan sehubungan barang dan jasa kepada halayak umum. Dalam praktiknya di pemerintahan, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka melayani publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Standar pelayanan publik. Yang pertama, prosedur pelayanan. Yang kedua, waktu penyelesaian. Yang ketiga, biaya penyelesaian. Yang keempat, biaya pelayanan. Yang kelima, produk pelayanan. Tujuan pelayanan publik. Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Jenis pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan barang. Yang kedua, pelayanan administratif.
Yang ketiga, pelayanan pembangunan. Yang keempat, pelayanan utilitas. Yang kelima, pelayanan kebutuhan pokok. Yang keenam, pelayanan kemasyarakatan. Standar Operational Procedure. Standar Operational Procedure atau SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk penyelesaian suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Tujuan Standar Operational Procedure. Tujuan pembuatan standar operasional prosedur adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. SOP yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik menjadi panduan untuk karyawan baru, menghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan dalam perusahaan. Standar Operasional Prosedur. Standar Operasional Prosedur atau yang sering disebut sebagai prosedur tetap, PROTAP, adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, di mana, dan oleh siapa, dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan mengganggu kinerja organisasi, instansi pemerintah secara keseluruhan. Prinsip-prinsip SOP dalam Permentan per 21 MPAN 11/2008 disebutkan bahwa penyusunan SOP harus dipenuhi prinsip-prinsip antara lain kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, keterrukunan, dinamis, prolentasian pada pengguna, keputusan hukum dan kepastian hukum. Konsisten, komitmen, perbaikan berkelanjutan, mengikat, keseluruhan unsur memiliki peran penting dan terdokumentasi dengan baik. Prinsip-prinsip SOP dalam Permentan per 21 MPAN 11/2008 disebutkan bahwa penyusunan SOP harus dipenuhi prinsip-prinsip antara lain kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, keterrukunan, dinamis, prolentasian pada pengguna, keputusan hukum dan kepastian hukum. Konsisten, komitmen, perbaikan berkelanjutan, mengikat, keseluruhan unsur memiliki peran penting dan terdokumentasi dengan baik. Standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintahan. Metode laporan kerja praktik. Penulisan dalam laporan ini menggunakan metode deskriptif. Selain praktikan menyusun laporan,
praktikkan melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam menyusunan dengan metode berikut. Yang pertama, melakukan survei lapangan dengan membandingkan data dalam dokumen yang ada terhadap pelaksanaan nyata kegiatan. Yang kedua, observasi melaksanakan kegiatan untuk mengetahui masalah dan pelaksanaan. Yang ketiga, bertanya langsung kepada pembimbing dan membantu kegiatan lapangan. Kesalahan dan solusi. Permasalahannya adalah seperti pegawai yang kurang sadar akan tanggung jawabnya serta sistem yang kurang memadai dalam pembuatan dokumen. Yang kedua, fasilitas yang tidak memadai dapat menimbulkan keterlambatan mewujudkan hasil kerja nyata dan pelayanan tersebut tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Solusinya, yang pertama, memberikan pembinaan kepada pegawai berupa pelatihan, menumbuhkan kesadaran diri untuk bekerja secara benar dan meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja. Yang kedua, solusinya sistem layanan harus lebih memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan mandiri di kantor desa. Sistem layanan mandiri dapat memperpendek rantai pengurusan surat-surat keterangan dalam pengantar di kantor desa. Kesimpulan. Yang pertama, untuk mengetahui prosedur pelayanan publik Desa Pancawati, yaitu yang termasuk dalam kegiatan atau tugas yang ada di Desa Pancawati. Yang kedua, untuk mendapat pengetahuan tentang prosedur pelayanan publik di kantor desa, penulisan sebaiknya menambahkan dengan penulisan teori seperti standar akuntansi pemerintah. Yang ketiga, adanya keterlambatan pegawai dalam melaksanakan tugas juga menjadi hambatan bagi desa tersebut. Yang keempat, upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Ada antara lain memberikan pembinaan berupa pelatihan, menumbuhkan kesadaran diri untuk bekerja secara benar. Sarannya adalah, adapun saran yang dapat disampaikan untuk kerja praktik selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup tempat kerja praktik, dan sebaiknya ilmu mengetahui akuntansi pemerintahan terutama dalam pelayanan publik dan prosedurnya dapat memperbanyak untuk membantu selama pelaksanaan kerja praktik. Saran yang penulis berikan untuk kantor desa dalam hal pelayanan masyarakat yang harus semakin lebih baik lagi. Dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.